Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pemirsa Roya TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk memperhatikan beberapa perkara ini, bahwa anna katsiran, kebanyakan manusia, minal ladina yahissuna biqaswati qulubihim, yang merasakan hatinya mengeras, hatinya berpenyakit, imannya melemah. Ya, mungkin apa? Mungkin sudah terlalu banyak ya persoalan yang dirundungnya, hiruk pikuknya, kehidupan yang dialaminya, ya, tekanan batin, tekanan jiwa dengan tugas-tugas yang begitu berat dari kantor, dari perusahaannya, atau mungkin ya tekanan jiwa dengan kehidupan rumah tangga yang berantakan. Ya, akhirnya apa? Ya, bahatun an ilajat kharijiyah. Mereka mencari terapi di luar. Ya, ada yang amalan mubah seperti mancing. Ada yang jalan-jalan, naik sepeda, ada yang naik sepeda motor keliling, touring, ada yang tamasya ke untuk ada yang ke pinggir pantai, refreshing gitu umat, untuk untuk merefresh kepenatan pikiran dengan tekanan-tekanan tadi yang kita sebutkan. Ia ingin merefresh ya dengan jalan-jalan, jangan refreshing. Ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Ini mubah. Tetapi yang dikhawatirkan adalah menghadapi tekanan batin, tekanan jiwa tersebut, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang. Ada yang stres, depresi berat, akhirnya apa? Minum khamar. Ada juga ya sebagai pelariannya apa? Mengencani wanita yang bukan istrinya, atau sebaliknya mengencani lelaki yang bukan suaminya dengan istilah selingkuh atau dengan istilah berzina. Tujuannya apa? Refresh. Ini stres nih, depresi berat nih, ya, untuk merefresh supaya tidak stres, tidak depresi. Ya, akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang enggak kuat menghadapi tekanan batin, tekanan jiwa, bunuh diri. Ya, ada juga yang apa? Ada juga yang melakukan ya amalan-amalan bid'ah. Ya, seperti zikir-zikir bid'ah untuk menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, zikir-zikir bid'ah. Ada yang bermeditasi, ya, ada juga yang hadir di kajian-kajian, ya, manajemen hati, misalkan manajemen kolbu, yang membuat hati menangis sejam 2 jam untuk menenangkan hati. Tapi setelah itu apa? Setelah keluar, ya itu selesai, dah nggak ada pengaruh sama sekali. Waliyadzubillah. Tapi bagaimana Al-Quran dan bagaimana Sunnah menjelaskan ketika keadaan hati kita berpenyakit, iman kita melemah, maka Syekh Saleh Al-Munajjid, beliau memaparkan banyak terapi penyakit hati
Yang pertama adalah, kata beliau, wa fima yali dzikru adadin minal wasail asar'iyah allati yumkinu lil mar'il muslim an yu'alija biha dha'fa imanihi wa yuzila qaswata qalbihi ba'dal i'timad 'ala Allah. Beberapa hal berikut ini adalah sarana-sarana syar'i, amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yang seyogyanya seorang muslim dan muslimah memperbaiki keadaan hatinya yang sedang berpenyakit, imannya yang sedang melemah, setelah dia bertawakal kepada Allah, hendaknya melakukan beberapa berikut ini. Pertama, tadabburul Qur'anil Azim alladhi anzalahu Allah azza wa jalla tibyanan likulli syai'in wa nuran yahdi bihi subhanahu wa ta'ala man syaa min ibadi. Yaitu yang pertama dan yang paling utama adalah mentadaburi Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk menjelas segala sesuatu, cahaya yang dengannya Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra pada ayat yang ke-82, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an, sesuatu yang menjadi penawar serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim terhadap Al-Qur'an hanya akan menambah kerugian. Dalam ayat yang lain, Yunus 57, Allah pun juga berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai umat manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepadamu mau'idatun mir rabbikum, pelajaran mau'idah, yaitu Al-Quran dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh, obat, terapi bagi penyakit yang ada di dalam dada, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi Al-Quran, ummahat, kembali kepada Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menghayati apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman, yang hatinya tenang. Ketahuilah, sesungguhnya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Sebagian orang merasa tenang dengan lantunan apa? Nyanyian, musik. Ia merasa tenang. Tetapi ketenangan yang mereka dapatkan hampa. Justru malah apa? Malah mendatangkan kesedihan, kegundahan. Justru malah ditemani oleh para syaitan, waliyadzubillah. Tetapi kalau orang membaca Al-Quranul Karim dengan penuh kekhusyukan dan ketundukan, dengan penuh keikhlasan kepada Allah, hati akan menjadi tenang, umat. Terkadang apa? Tak terasa air mata mengalir, meneteskan air mata. Coba lihat keadaan para salaf terdahulu. Ya, saya bacakan di sini. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadabbaru kitaballah wa yuraddiduhu wa huwa qa'imun bil lail. Dan sungguh keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mentadaburi Al-Qur'anul Karim, ya,
ketika beliau mentadabburi Al-Quran Karim dan beliau mengulang-ulang bacaannya ketika beliau qiyamul lail, sehingga apa? Innahu fi ihdal layali qama yuraddidu ayatan wahidah min kitabillah wa huwa yusalli. Terkadang di suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang satu ayat di dalam Al-Quran ketika beliau dalam keadaan sholat. Diulang-ulang umat, diulang-ulang sampai apa? Sampai subuh. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 118, ketika beliau membaca ayat ini, Nabi membaca in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu diulang-ulang oleh Nabi. Ya, diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau qiyamul lail, yang artinya in tu'adzibahum, ya Allah, jika engkau mengadab mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni kesalahan mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini Nabi membacanya diulang-ulang sampai menangis ummahat. Kenapa? Karena saking sayangnya Nabi kepada umatnya, saking cintanya Nabi kepada kita. Khawatir apa? Kita disiksa oleh Allah lantaran perbuatan dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Sampai-sampai Nabi berdoa pada Allah, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk, ya Allah, jika Kau siksa mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka itu hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu umat. Wa kana ahli salatu wassalam yatadabbaru Qur'an wa qad balagha fi dzalika mablaghan 'aziman. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mentadabburi Al-Qur'an luar biasa ummahat. Ya luar biasa. Dalam Imam Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan hadis dengan sanad yang jayyid dari Atha, ia berkata, dakhaltu ana wa Ubaidullah ibnu Umair ala Aisyah radhiyallahu anha. Kami pernah, ya saya pernah dan Ubaidullah bin Umair masuk ke dalam rumahnya Aisyah. Kemudian Ubaidullah bin Umair bertanya, ya Aisyah, hadithina bi'ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, kabarkan satu hadis kepada kami, ya, yang paling Anda kagumi, yang membuat Anda takjub, ya, ketika Anda melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong kabarkan kepada kami, sebutkan hadis yang membuat Anda takjub, yang paling membuat Anda takjub ketika Anda melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan dengan Aisyah? Sebelum hadis itu disebutkan, Aisyah menangis ummahat, fabakat Aisyah menangis. Wa qalat, dan Aisyah berkata, qama lailatan minal layali, Nabi pernah di suatu malam beliau melaksanakan qiyamul lail, yaitu salat tahajud. Salat tahajud. Kemudian Nabi bersabda, ya Aisyah, darini ata'abbad li Rabbi. Wahai Aisyah, tinggalkan aku untuk melaksanakan ibadah kepada Rabbku. Biarkan aku melaksanakan qiyamul lail ini, katanya. Apa kata Aisyah kepada Nabi? Aisyah berkata, wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh demi Allah, sesungguhnya aku sangat menginginkan dekat denganmu. Wa uhibbu ma yasurruk, dan aku ingin dan aku menginginkan hal-hal yang membuat engkau bahagia. Qalat, apa kata Aisyah? Faqam, kemudian Nabi berdiri. Fatatahhara, kemudian Nabi bersuci. Tsumma qama yusalli, kemudian Nabi melaksanakan qiyamul lail. Falam yazal yabki hatta balla hijruhu. Namun ternyata apa? Nabi dalam salatnya senantiasa menangis sampai membuat kamar Nabi itu basah semua dengan tetesan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yabki falam yazal yabki hatta balla al-ardu.
Kemudian Nabi senantiasa terus menangis dengan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran, sampai membuat tanah-tanah itu berlumuran dengan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa Bilal yu'adzinuhu bis-shalah. Kemudian Bilal mengumandangkan azan yang pertama. Falamma ra'ahu yabki, maka ketika sahabat Bilal mendapatkan Nabi dalam keadaan menangis, Bilal bertanya, "Ya Rasulullah, tabaki?" Kata sahabat Bilal, "Ya Rasulullah, tabaki?" Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda menangis. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sementara Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang kemudian, ya Rasul, katanya. Engkau masih menangis. Engkau menangis, ya Rasul, sementara dosa engkau yang telah lalu dan yang kemudian diampuni oleh Allah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Nabi memberikan jawaban yang membuat hati orang yang beriman begitu takjub. Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur, wahai sahabatku? Walaupun aku diampuni dosa-dosaku oleh Allah, apakah aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Laqad nazalat alayya al-lailatu ayat. Sungguh telah turun pada satu malam kepadaku beberapa ayat. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Sungguh celaka bagi orang yang membaca ayat ini tetapi dia tidak mau mentadaburinya. Apakah ayat tersebut? Dalam surat Ali Imran 190, 191 Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, ini adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring di atas tubuhnya, sementara mereka mentafakuri, mentadaburi penciptaan langit dan bumi, seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan ini dalam keadaan batil. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, selamatkanlah kami dari azab api neraka. Jadi dalam ayat ini ummahat menunjukkan bahwa wajibnya kita mentadaburi ayat suci Al-Quran. Enggak cukup hanya dibaca, enggak cukup hanya dihafal, tapi apa? Ditadaburi, dihayati. Tidak tahu artinya, lihat terjemahannya, fahami tafsirnya, fahami maksud daripada ayat tersebut, ayat per ayat. Ini yang akan membuat iman kita bertambah. Karena di dalam Al-Quran itu meliputi tauhid, meliputi janji Allah, meliputi ancaman Allah, meliputi ahkam-ahkam, hukum-hukum, meliputi khobar-khobar, kabar-kabar, kisah-kisah, adab-adab serta akhlak. Kisah para nabi terdahulu, khobar tentang keadaan hari kiamat. Ya, itu semua ada dalam Al-Quran ummahat, yang apabila kita hayati, kita renungi dengan sebenar-benarnya, hati akan bertambah imannya. Iman bertambah kuat, hati akan jernih, akan bersih. Namun kalau kita tidak mentadaburi, apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Atau hati mereka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membaca surat Hud. Surat Hud membuat beliau menangis sampai-sampai Nabi bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha qabla al-masyid." Surat Hud ini membuat rambutku beruban. Beserta ayat-ayat yang semisalnya sebelum waktunya beruban. Maksudnya apa? Membuat Nabi banyak menangis. Bikin Nabi tambah tua sebelum waktunya tua.
dengan bacaan surat Hud tersebut, karena di dalamnya meliputi ayat-ayat tentang ancaman, tentang siksa api neraka. Surat Hud, surat Waqiah, surat Mursalat, ya, dan dalam surat An-Naba banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Dengan azab Allah, keadaan hari kiamat, keadaan para penghuni api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan Nabi ummahat yang dijamin oleh Allah pasti masuk ke dalam surga. Yang tentu kita-kita ini yang tidak ada jaminan. Kita-kita ini belum ada kepastian masuk surga atau tidak, kita belum ada jaminan. Mestinya lebih apa? Lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih layak untuk menangis. Waqad kana sahabatuhu. Lalu bagaimana dengan keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita bacakan. Waqad kana sahabatuhu sallallahu alaihi wasallam yaqra'un wa yatadabbarun wa yata'assarun. Dan sungguh keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka membaca Al-Qur'an, mereka mentadaburi dan memberikan pengaruh semua bacaannya. Contoh, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau adalah rajulan asifan raqiqal qalbi idza shalla bin nas. Beliau adalah seorang yang lembut hatinya. Apabila beliau melaksanakan salat menjadi imam bersama manusia dan membaca Al-Qur'an, la yatamalak nafsahu minal buka. Beliau tidak mampu ya melanjutkan bacaannya karena enggak tahan ya keluarnya derayan air mata karena banyaknya menangis. Saking banyaknya menangis. Sahabat Umar ya, setelah beliau membaca Al-Qur'anul Karim ya, membuat beliau sakit umat. Membuat beliau sakit. Ya, ketika beliau membaca inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Rabbmu pasti akan terjadi. Tidak ada yang mampu untuk menolak azab Rabbmu. Masya Allah. Ini membuat sahabat Umar menangis sekuat-kuatnya sampai membuat beliau sakit. Bahkan apa? Wasumi'a nasijuhu min wara'i sufuf. Ketika beliau menjadi imam sholat, bukan hanya sekedar derayan air mata, tetapi apa? Sesegukan tangisan beliau itu ya, seperti didihnya air di atas tumpuan bara api ya, itu terdengar di belakang ketika beliau membaca surat Yaqub ya, ketika beliau membaca surat tentang Nabi Yaqub mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadu tentang urusanku ini dan kesedihanku ini kepadamu ya Allah. Ini adalah ya curhatnya Nabi Yaqub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat apa? Membuat sahabat Umar menangis sekuat-kuatnya. Sahabat Utsman pernah mengatakan ummahat. Apa kata beliau? Lau tahurat qulubuna ma sabiat min kalamillah. Kalau hati kita ini bersih, kalau hati kita ini suci, tentu kita tidak akan pernah kenyang untuk selalu membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Kalau hati kita ini bersih, suci, tentu apa? Kita selalu ingin baca Al-Quran mulu. Enggak pernah merasa puas, terus membaca Al-Quran umat. Dan ini dibuktikan oleh beliau sendiri. Beliau terbunuh dalam keadaan syahid, dalam keadaan terdolimi, sementara darahnya itu muncrat di atas ayat suci Al-Quranul Karim. Saking apa? Banyaknya beliau membaca Al-Quran. Jadi beliau terbunuh, sahabat Utsman, ketika beliau membaca Al-Quranul Karim. Dan banyak sekali umat. An Ayyub, dan dari Ayyub, sami'tu Sa'idan ibnu Jubair, aku telah mendengar Sa'id bin Jubair,
selalu mengulang-ulang dalam solatnya 20 sekian kali ketika membaca firman Allah, yauma turja'una fihi ilallah, pada hari di mana kalian semua dikembalikan kepada Allah. Itu diulang-ulang sampai 20 sekian kali umat. Yauma turja'una fihi ilallah, diulang-ulang umat. Pun juga ketika, ya, ini ada satu riwayat dalam ayat yang lain, ketika dibacakan surat firman Allah, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun." Itu diulang-ulang umat. Ya. Kemudian kalian, setiap jiwa diwafatkan oleh Allah dan dia akan mendapatkan balasannya dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diulang-ulang ayat ini ketika salat. Qala Ibrahim bin Bishar, ada seorang ulama Ibrahim bin Bishar, ia berkata, al-ayatul lati mata fiha Ali bin Fudail, ada satu ayat yang membuat Ali bin Fudail wafat, ya, yang membuat Ali bin Fudail wafat. Allah ketika dia membaca firman Allah, walau tara id wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nurad, walau tara id wukifu 'alan nari faqalu ya laitana nurad. Dan seandainya kalian melihat ketika mereka di depan bara api neraka, maka mereka semua mengatakan, ya laitana nurad, wahai Rabb kami, seandainya kami dikembalikan hidup di dunia. Ini membuat apa? Membuat Ali bin Fudail ketika membaca ayat ini meninggal ummahat. Ketika membaca ayat ini meninggal. Kata Ibrahim bin Bishar, wa kuntu fi man shalla alaihi, dan aku termasuk di antara orang yang mensolatinya. Ya, orang yang mensolatinya. Masya Allah. Ya, sampai-sampai ia mengatakan apa ummahat? Ya, sampai-sampai ia mengatakan ketika membaca surat Al-Isra 109, ya, wa yakhiruna lil atqan yabqun wa yaziduhum khushu'a. Ya, wa yakhiruna lil atqan yabqun wa yaziduhum khushu'a, dan kemudian mereka tersungkur di atas pipi-pipi mereka, mereka menangis dan mereka bertambah khusyuk. Fasajada sajada tilawah. Kemudian Ibrahim sujud, ya, sujud tilawah, seraya mengatakan apa? Hadas sujud, fa ainal buka. Sujud yang seperti ini, terus bagaimana kok enggak bisa menangis gitu, mah? Baca sujud tilawah, tetapi kok bisa enggak menangis gitu loh. Subhanallah. Inilah keadaan para salaf terdahulu. Ada satu kisah ummahat yang menggugah hati orang beriman. Kisahnya siapa? Urwah bin Zubair. Tahu Urwah bin Zubair anaknya siapa? Ada yang tahu siapakah Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abi Bakar. Urwah bin Zubair ini anaknya Asma binti Abi Bakar. Dia ahli ibadah. Dia kalau sholat tahajud luar biasa panjang sekali ummahat. Dan dalam riwayat, ya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud kecuali sekali sepanjang hidupnya. Sahabat Urwah bin Zubair ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud kecuali sekali dalam hidupnya. Kapan? Ada yang tahu? Bisa Anda baca kisahnya tentang ibunda para ulama yang ditulis oleh salah satu di antara ustadz di negeri ini yang sangat diharapkan umat untuk membaca kitab ini. Ya, kitab ini sangat bagus sekali. Di antaranya kisahnya sahabat Urwah bin Zubair. Ini beliau seorang ahli ibadah, pun juga seorang ulama. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud kecuali sekali dalam semalam. Kapan? Ketika beliau divonis oleh seorang dokter kakinya harus diamputasi karena penyakit yang diderita oleh beliau. Harus diamputasi umat. Akhirnya apa? Terjadilah negosiasi
ya, bahwa Anda harus diamputasi dengan menggunakan obat bius. Beliau tidak mau. Akhirnya dokter memaksa demikian, beliau juga tidak mau. Udah, langsung aja ditebas. Karena kalau nggak segera diamputasi bisa menyebabkan penyakit langsung ke atas umat dan bisa menyebabkan kematian. Akhirnya apa? Setelah tawar-menawar, akhirnya sahabat Urwah bin Zubair menang argumentasinya. Apa itu? Ya, tebas kaki saya ketika saya melaksanakan sholat tahajud. Karena ketika itu aku tidak merasakan apa-apa. Ya, karena kalau dibius beliau nggak mau. Sementara dokternya pun juga tidak mau kalau nggak dibius nanti akan merasakan pedihnya, ya, tebasan pedang ini. Akhirnya pas setelah negosiasi menanglah sahabat Urwah bin Zubair, ya, menyampaikan argumentasinya. Silakan Anda tebas kakiku ini ketika aku sedang melaksanakan qiyamul lail. Akhirnya setelah melaksanakan qiyamul lail dengan khusyuknya beliau membaca lantunan ayat suci Al-Quran, ditebaslah kakinya. Ketika itu beliau pingsan. Ketika beliau pingsan beberapa lama siuman, beliau sedih. Kenapa umat? Semalam kagak sholat tahajud. Sekali meninggalkan sholat tahajud, beliau sedih sekali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitulah keadaan para salaf terdahulu. Ya, begitulah keadaan para salaf terdahulu. Maka ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca ayat suci Al-Qur'an, iman akan bertambah, hati akan jernih, akan bersih. Ya, ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yaitu orang-orang yang beriman, ya, yaitu orang beriman yang hatinya tenang. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ini ummahat. Maka di sini disimpulkan bahwa poin yang pertama ini yang sangat penting sekali. Hendaknya apa? Hendaknya untuk membersihkan jiwa, mensucikan hati, ya, supaya iman bertambah. Maka hendaknya kita mentadaburi ayat suci Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.